Ya, saudara sekalian, ini judul renungan pagi ini. Tuhan, bukakan mata kami. Dan saya ambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-23. Saudara sekalian, saya percaya bahwa kita perlu mata yang selalu terbuka dan tertuju kepada Tuhan. Mata rohani yang bisa melihat kebesaran Tuhan, mata rohani yang bisa melihat kasih Tuhan, mata rohani yang bisa melihat kemahakuasaan Tuhan, mata rohani yang bisa melihat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan saudaraku, Elisa, Nabi Allah, dia adalah nabi yang melakukan tugasnya untuk mengarahkan orang kepada Tuhan, membawa umat Tuhan untuk kembali mengarahkan pandangannya, mengarahkan matanya kepada Tuhan. Dan Elisa ini, saudara sekalian, walaupun dalam situasi tekanan yang besar, situasi yang buruk, tetapi dia tetap tenang, dia tetap percaya. Karena apa? Karena dia melihat Tuhan melalui imannya. Dan inilah yang akan membedakan kita, saudara sekalian, ya. Kalau kita, ketika mata kita terbuka, mata rohani kita terbuka, kita juga akan dapat melihat Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang melindungi umatnya, dan melihat betapa Tuhan itu mengasihi semua orang. Diperlukan mata yang terbuka, saudara sekalian, ya. Tidak boleh tertutup, apalagi buta, ya. Saya ini habis operasi katarak, saudara sekalian, mengalami agak sedikit kesulitan, ya. Kadang-kadang kalau sudah terlalu lama membaca begitu agak kabur-kabur, ya. Saya mengalami betapa tidak enaknya dengan gangguan mata ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita perlu mata yang terang, ya. Kita perlu mata yang selalu terbuka. Dan inilah doa yang kita harus panjatkan kepada Tuhan, untuk Tuhan selalu memberikan kepada kita mata terang, mata yang terbuka. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-8. Oh maaf, ini salah, ya. Pas 2 Raja-Raja 6. Ya, 2 Raja-Raja 6, ya. Dalam kitab 2 Raja-Raja 6, ya, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan demikian, saudara sekalian, ya, bahwa kalau kita baca itu, yang pertama kita akan melihat bahwa Allah yang maha kuasa itu, Allah yang maha tahu itu akan membuat musuhnya gagal. Ya, ayat yang ke-8 saya akan baca buat saudara dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Ayat yang ke-8, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ya. Raja itu berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kami turun menghadap. Saudara sekalian, ini Raja Aram berundingan sama stafnya dan membuat satu rencana. Nanti ke tempat ini, ya, atau ke tempat itu, ya, kita akan menghadang orang Israel, menghadang tentara Israel. Ayatnya yang ke-9 mengatakan, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel, mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat ini, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali atau 2 kali saja. Saudara sekalian, ketika orang mempunyai mata yang terbuka, mata yang tertuju kepada Tuhan, dia bisa tahu apa yang Tuhan rencanakan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, musuh digagalkan karena Tuhan ingin melindungi umatnya. Apa yang
direncanakan oleh Raja Aram di tempat tinggalnya, saudara sekalian, itu pun diketahui oleh Allah, karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita juga harus selalu yakin ya, kita ini menyembah Allah yang maha kuasa. Apapun yang orang lain rencanakan untuk menyusahkan kita, untuk memberati hidup kita, Allah tahu dan Allah akan melindungi kita. Saudara sekalian, seperti apa yang diucapkan oleh Raja Aram di tempat tinggalnya, Elisa tahu karena Allah memberitahu. Kenapa Allah memberitahu? Karena Allah ingin melindungi umatnya Israel. Saudara sekalian, dan demikianlah dia kasih tahu apa saja yang direncanakan oleh Raja Aram ini. Elisa tahu. Musuh itu digagalkan juga karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memegang kendali. Gak ada saudara sekalian bisa berhasil karena semuanya ini dipegang kendalinya oleh Tuhan sendiri. Ayatnya yang ke-11 mengatakan demikian. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Ayat yang ke-11, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? 12, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Ya, saudara sekalian, jadi tidak ada rencana yang bisa terjadi atas umat yang dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang pegang kendali. Saudara sekalian, situasi apapun yang ada di dalam pada kita akhir-akhir ini atau hari ini, situasi apapun yang saudara sedang alami, tetaplah ingat bahwa kalau Tuhan berkehendak, maka Tuhan akan menggagalkan itu semua. Kalau Tuhan berkehendak, maka Tuhan juga yang akan melindungi saudara. Ya, tidak ada satu rencana yang bisa kena kepada saudara. Kenapa? Karena Dialah Allah yang tetap memegang kendali. Dan yang selanjutnya saudara sekalian, dari ayat yang ke-13 dan ke-14 ya, musuh itu digagalkan karena Tuhan adalah Tuhan yang lebih besar daripada musuh-musuh kita. Ayat 13 dan 14. Ayat yang ke-13, berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Ayat yang ke-14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ya, saudara sekalian, jadi sekalipun Raja Aram itu tahu ya tempat, siapa yang membuat rencana-rencana dia gagal ya. Sekalipun orang mengatakan bahwa itu Elisa, orang yang di Israel itu, dialah yang tahu apa yang Tuanku ucapkan, walaupun di tempat tidurmu dia tahu karena Tuhan yang memberitahu. Dan oleh sebab itu saudara sekalian, maka Raja Aram mengirim jumlah tentara yang besar untuk apa? Untuk menangkap satu orang yang namanya Elisa ini. Tetapi saudara sekalian, itu pun gagal. Kenapa? Karena Tuhan, karena Allahnya Elisa, karena Allah kita lebih besar dari semua musuh-musuh kita. Kita mesti meyakini akan hal ini. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan kita kalau Tuhan menyertai kita. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan kita karena Dia lebih besar dari semua masalah-masalah kita. Dia lebih besar dari semua musuh-musuh kita. Tidak tergantung saudara sekalian dari jumlah, tetapi tergantung kepada Tuhan. Jumlah yang besar tetap akan kalah karena Tuhan Allah yang kita sembah lebih besar dari semua jumlah yang besar itu. Sekalipun Raja Aram mengirim jumlah tentara yang besar, dia tidak dapat menangkap Elisa yang satu orang, tapi bahkan Elisa yang menawan mereka semua.
Saudara sekalian, ayo kita belajar dari ayat-ayat ini, saudara sekalian, bahwa kita menyembah Allah yang Maha Tahu, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwa penglihatan daripada Tuhan. Kalau Tuhan itu memberi penglihatan, maka itulah yang akan menyelenyapkan, menghapuskan kebutaan kita. Banyak kali kita di dalam hidup kita ini, kita itu buta, saudara sekalian. Kita itu nggak ngerti, ya. Kita itu betul-betul seperti orang buta. Tetapi ketika kita mendapatkan penglihatan daripada Tuhan, ketika visi Tuhan itu diberikan kepada kita, maka itulah yang akan melenyapkan kebutaan daripada kita. Saudara sekalian, ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ya, saudara sekalian, janganlah fokus kepada sekitar, janganlah fokus kepada situasi. Kalau kita hanya fokus kepada situasi sekitar kita, maka itu akan membuat kita panik. Ya, ayat yang ke-15 tadi itu mengatakan bahwa Gehazi ketika bangun, dia melihat sejumlah tentara yang besar yang mengepung rumah Elisa ini. Ketika dia melihat itu, dia panik. Tetapi fokus pada kekuatan Tuhan akan melenyapkan ketakutan. Ayat 16. Ayat yang ke-16 jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ya, kalau kita fokus pada kekuatan Tuhan, maka itulah yang akan membuat kita lepas dari ketakutan, melenyapkan ketakutan kita. Karena apa? Karena kita melihat betapa besarnya Allah kita, betapa kuatnya Allah kita, betapa perkasanya Allah kita. Tidak ada sesuatu kekuatan pun yang bisa dibandingkan dengan kekuatan Allah. Buka mata, minta mata kita supaya terbuka. Jangan buta. Kalau kita buta, saudara sekalian, kita hanya fokus kepada masalah-masalah kita dan itu akan membuat panik. Tetapi ketika kita fokus, mata terbuka, fokus, ternyata Tuhan itu lebih besar. Singkirkan kebutaan dan kita akan melihat kuasa Tuhan. Ayat 17. Ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, ketika Gehazi melihat, ya saudara sekalian, lenyap, bisa melihat. Oh, ternyata dia melihat bahwa ada sejumlah besar pasukan Tuhan, lebih besar daripada pasukan yang dikirim oleh Raja Aram. Itulah yang saya ingin saudara sekalian. Ayo kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata hati kita sehingga kita bisa fokus bukan kepada situasi tetapi kita fokus pada kuasa Tuhan dan kita melihat kekuasaan Tuhan, kita lenyap ketakutan kita singkirkan, kita buang semua kebutaan, minta kepada Tuhan untuk membuang itu semua dan kita akan melihat kuasa Tuhan yang besar melingkupi kehidupan kita. Selanjutnya saudara sekalian, kita itu sekali lagi mesti hati-hati dengan kebutaan. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ya. Saudara sekalian, kalau tadi Elisa berdoa untuk bujangnya, biarlah matanya dibukakan oleh Tuhan. Ya, biar Gehazi bisa melihat. Sekali ini Elisa berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan membutakan mata pasukan-pasukan Raja Aram ini. Saudara sekalian, mata yang buta, kebutaan yang tidak bisa melihat sesuatu yang lain, maka itu akan membuat kita tidak berdaya. Pasukan Aram itu dibutakan dan mereka tidak berdaya. Kebutaan juga bukan hanya membuat kita tidak berdaya,
Tetapi kebutaan itu akan membuat kita hanya bisa mengandalkan orang lain saja. Ayatnya yang ke-19. Ayat yang ke-19. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Ya, saudara sekalian, karena buta, kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Karena buta, kita terpaksa mengandalkan orang lain. Dan orang lain itu bisa macam-macam, saudara sekalian. Bisa menipu kita, bisa mengantar kita ke tempat yang salah. Kenapa? Karena kita ini buta. Dalam segala hal ini benar, saudara sekalian. Kalau engkau bekerja, engkau harus tahu, engkau harus terbuka matamu. Tidak boleh buta. Kalau kita buta akan pekerjaan kita pasti akan bisa ditipu oleh orang. Ya, jangan buta. Mesti minta Tuhan campur tangan, buka mata rohani kita, buka mata kita. Yang ketiga, kebutaan yang disingkirkan oleh Tuhan akan membuat kita melihat keadaan kita yang sebenarnya. Ayat 20. Ayat yang ke-20, segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Ya. Ketika Tuhan menyingkirkan kebutaan itu, maka orang-orang tersebut melihat keadaan yang sebenarnya. Ternyata mereka ada di tengah-tengah Samaria. Demikian pula dengan kita. Kalau Tuhan mengangkat, Tuhan menyingkirkan kebutaan kita, maka kita baru tahu keadaan kita sebenarnya. Saudara sekalian, terus berdoa supaya mata kita dibukakan oleh Tuhan. Yang selanjutnya, saudara sekalian, tentang mata yang terbuka. Ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22, tetapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Ya, ketika mereka sampai di Samaria, saudara sekalian, maka Raja Israel bertanya kepada Elisa, Bapak, akan aku bunuhkah semua tentara-tentara Raja Aram ini? Tapi apa yang dikatakan oleh Elisa? Jangan. Orang yang tertawan, apakah engkau biasa membunuh orang-orang tawananmu? Jangan. Ini, saudara sekalian, ayat-ayat ini menunjukkan betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi semua orang. Musuhnya pun dikasihi. Ya, ketika mereka menawan orang-orang Aram ini, dan mereka, saudara sekalian, kalau mata terbuka, kalau mata kita terbuka, maka kita akan bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh dengan pengampunan. Ketika mereka menawan semua tentara Aram itu, Raja Israel juga diminta oleh Elisa untuk mereka diampuni. Bukan hanya diampuni, saudara sekalian, tetapi ketika mata terbuka, saudara sekalian, kita akan bukan hanya melihat kebaikan dan pengampunan, tetapi kita melihat kasih karunia Tuhan. Kita akan melihat anugerah Tuhan yang besar. Ayatnya yang ke-23. Ayat yang ke-23, disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ya, saudara sekalian, inilah kasih karunia. Sudah ditawan, tinggal dibunuh saja, tetapi dibiarkan hidup, diberikan kebaikan, diberikan pengampunan, dan bukan hanya itu saja, dijamu di dalam sebuah perjamuan yang besar. Itulah Allah yang kita sembah. Kalau mata kita terbuka, saudara sekalian, kita bukan hanya melihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, yang serba tahu, saudara sekalian. Tapi kalau mata kita terbuka, kita juga akan melihat bahwa Allah adalah Allah sumber kasih karunia itu. Allah lah yang memberikan anugerah kepada kita. Amin.